Halo sobat semuanya, selamat datang di video kelompok 2. Di sini kita akan membahas mengenai alat musik tradisional. Apa itu? Gamelan Jawa. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Kelompok kelompok 2 itu beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Mbak Dwi Fatikasari dengan NIM belakang 064. Yang kedua ada Mbak Revi Dwi Anggreni dengan NIM belakang 067. Yang ketiga ada Dela Pusbasari dengan NIM belakang 069. Yang keempat ada Mbak Nur Indana Silva dengan NIM belakang 070. Dan yang terakhir ada Mbak Rizka Agustina Split NIM belakang 078. Siapa sih yang belum pernah dengar lantunan gamelan yang bikin kalem dan zen? Nah, meskipun sudah jarang didengarkan di lagu-lagu pop masa kini, alat musik asli Indonesia ini sebenarnya keren banget loh. Dari sejarah pembentukannya sampai sekarang, gamelan adalah salah satu warisan budaya yang patut jadi kebanggaan kita semua. Buat kalian yang sedang penasaran soal gamelan, kita akan info ini 3 hal menarik soal gamelan, mulai dari yang utama yaitu status gamelan sebagai warisan dunia, sejarah singkat terbentuknya gamelan, sama hal-hal yang jangan pernah kalian lakuin di sekitar gamelan sebelumnya. Oke, balik lagi ke topik. Di tahun 2017, atas pengakuan pemerintah Indonesia, UNESCO mengakui musik gamelan sebagai warisan budaya tak benda manusia. Ini artinya gamelan diakui sebagai warisan kebudayaan dunia loh, bukan hanya warisannya Indonesia saja. Nah, setelah ditelusuri nih di situs UNESCO, ternyata cuma ada 40 warisan budaya yang terbentuknya adalah alat musik. Jadi, biarpun nggak masuk top 100 chart musik terkini, gamelan akan selamanya menjadi top 40 musik dunia. Tapi apa sih warisan budaya tak benda itu? Well, it adalah sesuatu yang bersifat ide dan konsep. Contohnya nih, misal bahasa musik tradisional atau upacara adat. Nah, hal-hal ini kalau nggak dipraktekin, maka bisa hilang begitu saja dengan perkembangan zaman. Jadi sekarang musik gamelan dan cara bermainnya sebagai bagian dari upacara adat, upacara keagamaan atau pentas seni itu akan terus dijaga dan dilestarikan ya teman-teman. Oke, udah mulai tertarik dengan topik ini kan? Nah, kita lanjutkan ya. Asal kamu tahu nih, gamelan itu salah satu alat musik ensemble tertua di dunia yang berasal dari Pulau Jawa. Sejarah dari gamelan ini dapat ditelusuri kembali nih hingga ke abad 8 Masehi. Buktinya, kamu pernah lihat di relief dinding Candi Borobudur nggak? Yang dibangun pada zaman itu, relief tersebut itu menampilkan alat-alat musik yang sekarang menjadi bagian dari gamelan. Gamelan sebagai sekelompok alat musik yang tetap dimulai pada zaman Kerajaan Majapahit dan menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Yuk, sekarang kita lihat beberapa bentuk instrumen gamelan dan bunyinya. Ini adalah gong. Ini bonang, gambang, gender, kendang. Kalau ini kenong. Ini adalah peking. Ini saron. Ini slendem. Dan demu. Nah kan, hebatnya adalah bagaimana si pemain gerak itu bisa menciptakan musik yang harmonis dengan sekian banyak instrumen kayak gini nih contohnya. Oke, kita balik ke topik ya. Kamu pasti sekarang paham kan kenapa gamelan disebut melambangkan harmoni dan kerukunan bermasyarakat.
Mitologi Jawa itu menceritakan bahwa abad kedua Batara Guru itu meminta dibuatkan gamelan di bumi yang menyerupai gamelan di Kayangan. Fungsinya adalah untuk memanggil dewa-dewa, maka sampai sekarang ini gamelan masih dianggap sebagai alat musik pengantar doa. Meski dihormati di kerajaan keraton dan Solo, misalnya nih ada gamelan pusaka bernama Kiai Guntur Madu peninggalan Sunan Kalijaga yang dimainkan cuma pada skema di dua keraton tersebut. Bahkan nih ada puluhan gamelan pusaka lain yang hanya digunakan di Cirebon, juga ada 5 gamelan pusaka peninggalan Wali Songo. Lalu bagaimana sih kita harus bersikap di sekitar gamelan pusaka? Menurut Abdi Dalam Keraton Jogja, lutut kita itu tidak boleh lebih tinggi daripada gamelan ketika kita berjalan di depannya. Tapi apa yang terjadi kalau kita nggak sopan? Di depan gamelan banyak kesaksian yang menceritakan wisatawan ataupun pendatang yang kuat jatuh terbalik terangkat oleh kekuatan gaib sanggam. Nah, kalian sendiri tuh punya cerita nggak sih yang menarik soal gamelan? Kalau iya, ceritakan pada kami ya. Begitulah 3 keunikan gamelan dari keistimewaan seni dan budayanya, sejarah hingga maknanya. Terima kasih sudah menonton video kelompok 2 sobat, dan sampai jumpa. Bye bye.